Hello, what's up, Jakis? Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-Benz GLB 200 tahun 2020. Dan mobil ini, menurut gue at least, merupakan best value Mercedes yang kita bisa beli di Indonesia saat ini. Karena formulanya itu cocok banget buat orang Indonesia. Pertama, dia harganya cukup terjangkau untuk ukuran sebuah Mercedes-Benz, masih di bawah 1 miliar rupiah. Kedua, dia 7-seater. Orang Indonesia kan doyan banget bawa orang-orang sekampung gitu ya. Dan ketiga, dia adalah sebuah SUV yang cukup compact. Apa rasanya sih salah satu SUV yang terjangkau sekaligus dengan desain yang cukup updated dari Mercedes-Benz Indonesia saat ini? Karena itu, sekarang kita bedah luar dan dalam. Yuk start your engine. Nah, atau jadi sebelum kita kupas luar dan dalam secara detail, kita justru paling penasaran dengan rasa berkendara. Jadi kayak apa sih LSUV dari Eropa ini? Yuk test drive si GLB. Nah, untuk jadi Mercedes-Benz GLB, iya, jadi mobil ini menurut kita itu semacam best value Mercedes gitu ya. Kenapa? Karena formula itu benar banget. Dia tuh mirip seperti LSUV tapi versi Eropa gitu ya. Compact, 7-seater, lega, dan easy to drive. Itu benar-benar formula yang cocok banget. Dan harganya yang nggak nyampe 1 M, artinya dia lumayan terjangkau untuk ukuran sebuah Mercedes-Benz baru gitu. Jadi harusnya sih laku gitu ya. Tapi gimana soal driving impression? Nah, sekarang kita bahas mulai dari 3 hal positifnya dulu ya. Yang pertama yang kita suka adalah mulai dari bantingan dan handlingnya. Ini gue lagi approach pose tidur dan speed breaker. Nah, jadi bantingannya itu kita suka, dia karakternya tuh dewasa, cukup stiff. Tapi kalau kalian bawa orang, kalau kalian masih lewat jalan yang agak nggak rata, ini masih tetap ngayun dan masih terasa empuk gitu. Ditambah dengan berat setir dari handlingnya yang terasa menurut gua pas, nggak terlalu ringan. Apalagi kalau kita masuk ke mode sport di sini, handlingnya pun masih cukup jumawa gitu ya, nurut dan tetap empuk kalau kalian bawa keluarga di belakang. Jadi naik pun masih terasa cukup nyaman. Yang kedua adalah mengenai ukuran dan easy to drive-nya. Mobil ini walaupun dia lega di dalam, dia itu cukup kompak dari luar. Makanya dibawa sendiri untuk ibu-ibu, untuk anak muda yang baru belajar atau mama gitu, mau bawa mobil ini tuh bener enak banget. Kenapa? Karena dia gampang. Visibilitasnya tuh gede banget, kayak akuarium, kacanya gede-gede, tall roof. Terus ini juga hoodnya kelihatan sampai ujung. Posisi driving, commanding, khas ala SUV, jadi semua orang senang gitu ya. Jalan kelihatan semua. Dan juga karena dia cukup compact, manuverabilitasnya pun enak. Yang ketiga adalah soal space. Iya, jadi itu nggak bisa dipungkiri ya. Salah satu daya jual mobil ini adalah space-nya, karena dia tuh bahkan melebihi kakaknya gitu. GLC yang secara dimensi itu lebih besar, justru secara space di dalam itu terasa lebih besar ini gitu ya. Apalagi kan ini 3 baris, jadi menang banyak kalau di Indonesia gitu kan. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari bagian driving impression-nya. Yang pertama adalah performance-nya yang so-so. Iya, kenapa? Karena menurut gua mesin ini itu kan mesin yang sama yang ditaruh di Mercedes-Benz A-Class gitu kan. Dan dia cuma ada satu varian, GLB 200 gitu. Jadi kalian nggak ada varian mesin yang lain. Ini mesinnya kalau di A-Class, it's fine. Tapi kalau di GLB seperti ini, di body yang lebih gede, 7-seater 3 baris, itu mesinnya memang kerasa agak sedikit. Kemudian yang kedua adalah mengenai wind noise. Jadi mobil ini kan berbeda dengan Mercedes-Benz lain yang aerodynamic, yang benar-benar bentuknya tuh kayak streamline. Dia mengkotak, dia makanya tuh ada DNA G-Wagon pas desainnya. Dan kalau kalian lagi lari di atas kecepatan 120, itu di bagian ujung-ujung sini
di bagian spion, di bagian sini-sini itu mulai kedengeran suara wind whistle gitu. Karena memang mobilnya tuh kaku kotak, tapi kan ya memang bukan untuk ngebut-ngebut juga sih mobilnya. Dan yang ketiga adalah soal baris ketiganya. Tadi kan gue udah bilang space-nya tuh besar. Di luar sana GLB itu ditawarkan dengan hanya varian 5-seater, dan menurut gue itu the most proper GLB gitu ya, karena 5-seater di mobil ini space-nya tuh gede banget dan bagasinya gede banget. Tapi dengan adanya third row itu bagasinya berkurang dan space di third row itu menurut gue mediocre at best. Jadi benar-benar cocok untuk dihuni oleh anak-anak aja, dan anak-anak yang tidak yang anak-anak sehat gitu ya seperti gue gitu, anak-anak yang kecil dan yang cungkring gitu. Namun dengan segala macam negatif yang tadi gue ceritain, sebenarnya gue tetap masih menobatkan mobil ini sebagai the best value Mercedes yang bisa kalian beli. Karena kombinasi packagingnya mulai dari harga, kenyamanan, ruangan, model, fitur, ini tuh Mercedes yang paling tanda kutip cengli gitu. Harganya masih di bawah 1M, ruangannya gede, dashboardnya udah yang baru, yang ala-ala MBUX, bener-bener sangat-sangat keren banget gitu kan. Modelnya SUV, ground clearance tinggi, bisa nerabas jalan rusak di Indonesia gitu. Jadi benar-benar formulanya itu sangat-sangat cocok seperti LSUV-nya Eropa. Namun dan kenyamanan, fitur, dan desain yang masih tetap khas dengan sebuah Mercedes-Benz. Eksterior unik dan terlihat berbeda dengan kebanyakan Mercedes modern karena ia tegas dan boxy, mirip seperti Baby GLS, dan konon desain ini terinspirasi dari G-Wagon. Nah, Auto Junkies, tadi kan pas driving kita udah establish bahwa mobil ini tuh tergolong cukup nyaman gitu untuk sebuah Mercedes-Benz yang harga cukup terjangkau di bawah 1 miliar rupiah. Ini masih tergolong nyaman banget, dan ini bahkan lebih nyaman dibandingkan adik-adiknya, yaitu A-Class hatchback maupun A-Class sedan yang waktu itu kita udah pernah review keduanya di bagian sini gitu. Pas pertama kali awal konseptual dari GLB ini tuh dibikin seperti Baby G-Wagon gitu, makanya terkesannya desain itu lebih tough gitu ya. Dan juga bagian fascia belakang sini ini tuh mirip banget dengan Mercedes GLS, iya SUV terbawahnya Mercy versi mini gitu. Jadi cukup lucu. Di sini integrated roof spoiler yang udah ada third backstop lampnya, kaca dari fogger, dan di sini pun kalian bisa lihat ya, warnanya tuh bener-bener cantik banget untuk yang satu ini. Ini clear-nya tuh jarang di Mercy, ini namanya Galaxy Blue, dan ini tuh birunya tuh bener-bener mewah dan keren banget. Nice. Nah, di sini untuk urusan safety ada kamera yang tersembunyi di bagian sini sesuai dengan Mercedes-Benz, jadi nggak kotor gitu. Dan juga untuk di bumpernya ada parking sensor sebanyak 6 buah karena mobil ini juga udah dilengkapi dengan Parktronic, jadi bisa auto parking gitu. Dan di sini pun cladding-cladding hitam bikin dia makin kekar, khas dengan SUV. Dan juga seperti biasa di sini masih ada hal yang bikin gue sedikit annoyed, yaitu fake exhaust. Jadi Mercedes-Benz, please stop it. Tapi yang harus mereka tidak stop adalah desain taillights yang terasa cukup keren ini. Cukup simple secara overall desainnya, tapi dia udah mirip dengan Mercedes-Benz kekinian yang nyalanya tuh kayak 2 buah ring kotak sepertinya. Dan ini pun lagi-lagi mirip dengan tail lampnya GLS seperti ini gitu. Ini udah full LED, dan karena ini standar Eropa tentunya ada lampu rear fog lamp juga gitu. Dia udah dapat roof rail yang ini aluminium gini, ini asli bisa kalian pakai, bukan cuma pajangan, jadi bagus. Dan juga dia tuh kayak ada aksen line yang kink naik ke atas gini ya. Jadi ini cukup lucu, sampingnya tidak terkesan polos. Cladding hitam tentunya tetap mengaksen bagian bawah sini tetap seperti SUV yang maskulin, namun di bagian bawah sini dia ada kayak strip chrome yang kecil sebagai sebuah aksen yang supaya terkesan cukup bagus gitu. Nah, ke depan lagi spion, di sini pun udah electric retract, auto retract, dan di sini udah ada lampu sein LED juga di bagian sini. Plus di bagian bawah ada welcome light, dan di sini spionnya tentu udah ada blind spot warning. Seperti yang gue bilang tadi, karena dia ada hanya satu varian GLB 200, maka stok default wheels yang kalian dapat yaitu yang seperti ini. Ini ring 18 inci, two-tone polish, dan dia kayak agak nutup gini ya, kayak aero wheels gitu. Kalau kalian nggak suka desainnya, sebenarnya ada yang versi GLB 50th anniversary, tapi itu hanya 50 unit dan peleknya terkesan lebih besar dan lebih eksklusif karena itu ring 19 inci. Ini sendiri ring 18 seperti yang gue bilang dibungkus dengan ban Pirelli Scorpion Verde dengan ukuran 23555 R18 inci. Pengereman tentunya semua udah standar Mercedes, cakram di 4 roda, kemudian hill start assist, sudah ada VSA gitu-gitu segala macam udah lengkap. Dan sampai di depan ini pun masih meneruskan desain language GLB yang kotak, tough, dan boxy gitu ya.
mengadopsi grill yang biasa ya, karena kan memang dia bukannya AMG Line. Kalau AMG Line kan yang pin grill, kalau ini masih desain grill yang ala-ala SUV Mercedes pada umumnya gitu. Dan juga ada aksen chrome lagi di bagian bawah sini, di bagian scuff plate-nya, jadi tetap terkesan ala Mercedes mewahnya gitu ya. Di sini badge besar menyembunyikan radar karena mobil ini juga udah ada forward collision mitigation dan lain-lain yang bisa diakses via radar yang dari bagian sini gitu. Ada banyak sensor gitu ya, ada 6 buah, jadi ada di body color sini, bagian sini, karena lagi-lagi mobil ini kan udah bisa auto parking dengan parktroniknya. Nah, masuk ke bagian lampunya, ini juga yang kita suka. Rata-rata lampunya Mercedes itu kan swept back gitu ya. Kalau ini bener-bener kotak aja udah gitu. Bener terkesan itu bulky dan tough. Dan ini pun lampunya dipakai LED high performance. Memang belum yang multi beam, tapi ini ya udah cukup banget. Apalagi dimnya ini terasa sangat terang banget. Nah, kurang lebih seperti itulah desain eksterior dari si Mercedes-Benz GLB 200 untuk pasar Indonesia. Menurut gua, ini gue suka banget dengan eksterior karena dia anti mainstream di lineup Mercedes yang biasa itu soupy, yang biasa itu soft. Ini bulky, kotak, utilitarian, dan terkesan seperti gabungan antara baby G-Wagon dengan baby GLS. Interior selain lega secara space juga memiliki desain dashboard yang sangat menarik terutama dengan ambience light-nya dan sudah MBUX yang membuatnya lebih canggih dari G-Wagon. Nah, jadi itu sih rasa interior dari si Mercedes-Benz GLB tahun 2020. Dan sebelum kita bedah desain dan fitur yang sangat terlihat futuristik ini, seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini masih typical Mercedes-Benz key yang sama dari A-Class sampai S-Class pun seperti ini kuncinya gitu. Jadi kalian bisa bohongin temen. Dan di sini ada engine start stop button. Kita pengen dengerin dulu suaranya mesinnya kayak apa sih. Yuk kita start up dulu. Nah, Autojagis berhubung di Indonesia hanya ditawarkan satu varian GLB yaitu GLB 200, maka mesinnya pun hanya ada satu, 1332 cc, inline 4 turbocharged berkode M262 yang juga di-sharing dengan Mercedes A-Class. Tenaga 161 horsepower dengan torsi 250 Nm, yang di-mate ke transmisi 7G dual clutch automatic berpenggerak roda depan. 0-100 nya catat dalam waktu kurang lebih 9,1 detik, ya memang kayak kita bilang agak sedikit underpowered, tapi at least dia irit. Kita mencatat kombinasi 1:14. Cukup impresif lah. Ini merupakan bagian favorit gua di GLB ini karena bener-bener lihat desainnya tuh kayak new age, futuristik dan funky banget gitu. Iya, emang dia udah pakai turbine style air vent seperti Mercedes kekinian, tapi kayak contohnya di sini ya ada aksen brush aluminium yang menyerupai kayak grab handle. Ini homage ke desain dashboard yang ada di G-Wagon gitu ya kan. G-Wagon ada grab handle seperti ini, walaupun ini nggak bisa di grab karena ini hanya aksen doang dan ada aksen black gloss di bagian sini gitu. Dia sudah mengadopsi sistem infotainment dari Mercedes terbaru yaitu MBUX gitu ya. Ini pun udah freestanding display yang terlihat sangat futuristik. Lagi-lagi ini ada 2 layar digabung gitu. Dan di sini pun dia sudah touchscreen. Seperti ini ya. Ini pun sangat smooth dan fiturnya pun udah oke banget. Gue nggak akan bahas terlalu dalam karena udah gue bahas di video-video yang sebelumnya di A-Class Sedan, A-Class Hatchback, di GLE karena sistemnya serupa semua. Tapi secara overall menunya itu ada phone, navigation, radio, media, comfort, info, application, dan setting. Dan ngomong-ngomong soal ambient lighting, ini merupakan lagi-lagi salah satu fitur favorit gue di GLB. Karena pas malam, ambient lighting di mobil ini tuh terasa sangat grandeur gitu. Bener-bener kayak apa ya, futuristik dan keren banget lah. Salah satu ambient light terkeren di bawah 1 miliar rupiah. Jadi seperti itu, really nice lah. Climate control dia sudah dual zone climatronic seperti ini, heater pun udah ada dan arah sembur udah lengkap, sampai defogger pun lengkap gitu ya. Walaupun memang di sini seperti Mercedes kebanyakan, jadi dia bakal selalu membuka air circulation-nya dalam beberapa interval gitu. Jadi kalian pas lagi nyetir tahu-tahu ada bau masuk, kenapa? Oh ternyata ini ngebuka sendiri seperti itu. Dan di sini ada rolling door yang bisa kalian buka. Untuk nge-reveal di sini ada tempat penyimpanan ya, walaupun dan di sini pun ada input lagi-lagi yang bentuknya USB Type-C. Karena semua input di mobil ini termasuk charger itu Type-C semua, katanya sih future proof. 2 buah cup holder sini yang kalian bisa buka flapnya ini. Untuk si MBUX ini bisa touchscreen, bisa disetir, dan bisa di touchpad atau trackpad besar yang ada di bagian sini ya. Untuk bagian kanan ada volume scroller, navigation, radio, dan teleponi.
Di bagian kiri ada favorite button, car information, parktronic, dan dynamic drive select. Nah, jadi untuk mode mobil ini ada 4 ya. Standarnya itu comfort, eco, sport, serta ada individual. Console box di sini yang terbuka kanan dan kiri, dan sini pun lagi-lagi ada input yang bentuknya itu Type C. Nah, joknya ini juga yang kita suka, standarnya Mercedes-Benz. Harusnya seperti ini, nggak kayak Cibo yang kemarin yang masih setengah elektrik gitu ya. Ini sudah full elektrik dan tombolnya itu ada di bagian door trim di situ ya. Dan tentunya semua power window pun sudah all auto, dan di bagian bawah situ lagi ada tempat penyimpanan untuk botol, serta ada sedikit hal interesting, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Joknya udah article leather seperti ini, dan dia pun ada underside support yang kalian bisa extend seperti ini ya. Kalau kalian pahanya tuh panjang kayak Alex gitu, ini bakal bikin lebih enak sih. Steeringnya sendiri dia masih manual pengaturannya, tapi dia sudah tilt dan sudah teleskopik, dan ini pun sangat jauh. Ada pengaturan untuk Bluetooth teleponi, audio control, dan untuk ngatur MBUX via trackpad untuk layar tengahnya. Dan di kanan ada pengaturan untuk cruise control dan untuk pengaturan untuk MBUX bagian kanan yang kalian bisa customize di speedometernya ya. Ada classic yang warna biru-biru gitu, ada sport yang warna kuning-kuning, dan ada progresif yang modelnya tuh kayak futuristik kayak Tron gitu. Dan juga memang di sini ada tambahan mode yang jarang dipakai orang, yaitu understated, yang benar-benar cuman kalau kalian pulang dari jauh gitu ya, kalian pengen santai, nggak pengen mata kalian capek, cuman ada speedometer dan jam, udah gitu aja. Untuk pengaturan MID dia tuh banyak banget ya, kalian bisa atur. Di sini ada odometer, ada speedometer digital, ada consumption, ada eco display, kemudian ada average, ada from reset berapa, navigation bisa langsung ditampilin di sini karena kan ini udah built-in navigation juga. Tuas di kiri ada untuk lampu dan wiper, dia pun lampunya sudah otomatis ya, jadi kalian nggak perlu kutak-kutik apa-apa lagi. Dan di bagian kanan ada tuas untuk persneling yang sering dikomplain orang karena tuas persneling ini agak cheapo gitu. Kaca ini udah auto dimming ya, 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada LED-nya. Walaupun yang gua sayangkan memang, jadi dia itu belum dapat panoramik gitu ya. Maksud gue gini, rival terdekat mobil ini kalau pengen dicocok logi itu kan BMW X1 gitu kan. Dan X1 itu udah ada, sedangkan dia itu belum. Kalau kalian pengen GLB yang ada panoramiknya, kalian bisa beli yang edition 50 atau yang 50 anniversary, itu ada panoramik plus warna corak jok yang berbeda. Tapi kan itu terbatas 50 unit, dan konon katanya tinggal sisa nggak nyampe 10 unit. Jadi kalian bisa cepetan kalau kalian pengen yang itu gitu ya. Dan itu kan buktinya tuh ternyata laris gitu. Orang tuh pengen GLB dengan panoramik, karena menurut gua kalau ada panoramik ini bakal lebih mantap lagi gitu. Jadi kedepannya mungkin pas improvement bisa dikasih panoramik. Oke. Nah, gini tuh guys, rasa duduk di baris kedua dari si Mercedes GLB tahun 2020. Dan pertama-tama yang bikin gue impress adalah ruangannya. Jadi seperti yang gue bilang tadi pas di driving, space di mobil ini itu cukup luar biasa, bahkan lebih lega dibanding kakaknya sendiri yaitu GLC. Pertama mulai dari legroom, ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm. Di sini ada legroom 5, 10, 12 jari. Kemudian atasnya, karena dia nggak ada panoramik dan dia nggak sloping, ini benar-benar lega juga. Di sini ada kurang lebih 6 jarian. Kalau kalian duduk di tengah, hump di tengah ini masih bisa dipakai buat naruh kaki kayak gini. Jadi masih benar-benar sangat-sangat comfortable ya untuk duduk di bagian sini gitu. Benar-benar enak lah. Penyimpanan di sini ada open slot gitu ya. Dan di bawah lagi kalau kalian buka, ini ada lagi-lagi open slot kecil plus 2 buah 5 volt colokan untuk kalian nge-charge handphone yang bentuknya juga Type C. 2 buah seat back net, bukan pocket, tapi ini udah sangat berguna banget, airplane style kayak gini. Dan di pintu tetap dapat tempat penyimpanan lagi yang bisa nyimpen botol plus nyimpen sesuatu yang cukup unik. Nanti kita juga jelasin di bagian interestingnya gitu. Di sini kalian udah dapat AC juga yang kalian bisa kayak tengokin ke kanan ke kiri seperti ini, turbine style, walaupun dia nggak nyala, maksudnya nggak ada ambient light gitu. Nah, ini udah posisi paling recline. Wah, ini sih enak sih, parah sih. Dikombinasikan dengan armrestnya, gila sih. Ini enak banget untuk ukuran space. Kalian pengen nyupir sendiri atau kalian pengen disupirin di bagian belakang sini, ini udah enak banget. Dibanding competitionnya ini terasa lebih spacious dan terasa lebih megah gitu ya. Dan ini pun masih dapat 2 buah cup holder yang tersimpan rapi di bagian armrest empuk ini gitu. Jadi ini jok udah dalam posisi kayak
yang tadi gue set gitu ya. Jadi itu depannya tuh nggak yang terlalu maju banget, masih nyisain kurang lebih 2 jari ke jok depannya. Gue duduk di belakang, memang kalau ininya agak recline, ini jok udah nempel ke kaki gue seperti ini ya, kurang lebih nyisa kurang lebih ya setengah jari lah. Tapi yang nyiksa justru tuh bukan bagian knee roomnya ini, tapi bagian legroom bawah, karena legroom bawahnya itu really non-existent. Kaki gue kegencet, tapi at least bagian belakang sini masih dapat 2 buah headrest yang bisa kalian adjust, dan headrestnya tuh bisa kayak tenowek gini ya, bisa kayak kalau cuman dari rumah ke mall gitu ya, atau dari rumah ke cari makan gitu, itu masih bisa gua tolerir banget. Tapi kalau dari rumah ke luar kota, ke Bandung, ke Bogor, mungkin duduk di belakang sini akan terasa seperti punishment gitu ya. Jadi ini mungkin lebih cocok lagi untuk anak kecil yang mungkin umurnya tuh di bawah 12 tahun gitu. Jadi mungkin untuk anak kecil yang beneran belum akil balik. Tapi untuk fitur di belakang sini at least udah dapat kayak charging port di bagian kanan dan kirinya. Jadi dapat 2 gitu, masing-masing 1 udah cukup oke. Ada open storage juga yang dilapis dengan karet. Jadi kalau kalian taruh permen atau apa, nggak ngotorin bagian plastiknya. Dan di tengah sini kalian dapat 2 buah cup holder. Jadi kanan dan kiri lagi-lagi cukup happy ke bagian 2 gitu ya. Kurang lebih begitu. Tapi at least headroomnya nggak gede juga sih. Dan kalau kita lanjut ngomongin soal cargo space, nah ini kan lagi 7-seater mode nih. Pertama-tama aksesnya dulu. Dia ada 3 ya, bisa tombol di driver side, bisa juga langsung di sini electric button, atau bisa via remote buka langsung seperti ini ya. Dan dia sudah power tailgate. Untuk mobil yang ukurannya nggak gitu gede, ini sangat-sangat membantu banget, really nice. 3 baris ini up, ruangan di sini tersisa kurang lebih sekitar gym bag atau mini golf bag itu masih muat di sini. Jadi masih ya cukup oke lah, belanjaan gitu masih bisa taruh sini. Tentu kalau kalian pengen ngangkut koper, ini harus diturunkan. Caranya di sini ada strap merah di bagian kanan kiri yang terlihat sangat racing gitu. Kalian tinggal tarik seperti ini, dia akan langsung fold ke depan. Bagasi menjadi jauh lebih besar. Kalian pengen taruh koper medium di sini 6 atau koper large 4 pun masih masuk, karena ini lumayan besar dan dia pun tall roof, nggak yang sloping gitu. Ini baris kedua masih bisa di fold flat juga. Caranya di samping sini ada strap juga di bagian samping, kalian tinggal tarik, maka ini akan langsung turun 60-40. Dan kalau ini udah turun semua, maka ini akan menciptakan loading bay yang lumayan besar banget gitu ya. Kalian bisa bawa barang-barang yang panjang seperti surfboard gitu-gitu atau 2x4 di sini masih masuk lah gitu. Jadi cukup oke. Dari sini pun dia completely flat, jadi nggak ada ridge atau hump apa-apa. Kalian bisa langsung slide item all the way sampai ke baris kedua sini gitu. Walaupun dia terlihat kekar di luar serta keren di dalam dan secara overall sangat menarik, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif, kan itu inilah 3 no yang kami temukan di Mercedes GLB. Kalau kalian ingat, dulu kan sebelum GLB meluncur secara resmi di Indonesia, Mercedes tuh pernah ngadain campaign yang hashtag more menggunakan GLB yang full camouflage. Itu pun pernah diliput Om Mobi, kita pun pernah juga ngefoto waktu itu ya, jadi foto yang kayak gini gitu. Dan kalau kalian lihat mobil yang camo itu, depan sini itu ada fog lampnya, ya itu sempat bikin heboh di kalangan kita jurnalis. Akhirnya ada Mercedes-Benz yang punya fog lamp gitu. Tapi akhirnya pas meluncur resmi, imagination. tadi kan gue udah bilang kalau ambient light dari mobil ini tuh keren banget dan ekstensif banget. Tapi ternyata ada satu hal dari ambient light itu yang sedikit mengganggu, yaitu pantulan di bagian jendela samping sini ya. Jadi ambient light yang bagian AC samping luar sini dan yang di sini juga, itu kalau malam dia mantulnya tuh langsung berada di bagian sebelah sini, dan itu langsung tepat di bagian kaca spionnya ya. Jadi kalau kalian mengemudi malam-malam, itu di bagian spion kanan ada lingkaran turbine nyala merah gitu. Di bagian sana juga ada turbine nyala gitu, dan itu bisa sedikit menjadi distraction gitu ya. Kalau kalian pernah nonton video kita yang GLC maupun C-Class, mungkin kalian pernah lihat cinematic model seperti ini. Tapi di GLB kita nggak bisa bikin yang seperti itu. Kenapa? Karena animation yang ada di dashboardnya itu bukan mukanya GLB, tapi mukanya GLE. Kalian boleh lihat di situ. Tuh kan? Mukanya adalah muka GLE, bukan muka GLB. Kenapa? Kenapa nggak muka GLB? Kenapa muka GLB? Namun tenang, karena kami nggak akan menobatkan mobil ini sebagai Mercy paling worth it di bawah 1M kalau nggak punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 listing yang kami temukan di Mercedes GLB. Ada sesuatu yang menarik di door pocketnya GLB. Iya, di sini itu ada lubang, dan di Eropa sana kalau kalian beli GLB, itu kalian akan langsung dapat high visibility jacket, dan di sini adalah tempat buat nyimpen high visibility jacket tersebut gitu ya. Tapi kan di Indo kalian nggak dapat.
tapi ini tetap sempurna untuk nyimpen payung. Ngepas banget. Dan ini ada di 4 pintunya, jadi kalian bisa nyimpen 4 payung. Pas kalian ubah-ubah dynamic drive select, ini kan suka ada animationnya gitu ya, eco, comfort, individual gitu. Tapi ada yang unik di bagian pas kalian masuk ke mode sport. Nah, di sini ada tulisan not with roof load dan ada gambar GLB dengan roof box di sini gitu ya. Jadi ini tuh ngingetin kalian bahwa ini kan mobil ada roof railnya, nggak kayak GLC. Kalau GLC nggak ada tulisan gini nih, yang not with roof load gini. Berhubung ini ada roof railnya, jadi kan bisa taruh barang. Dia ngingetin kalau masuk sport, jangan sampai kalian lupa kalian lagi bawa barang di atas, ugal gitu, tumpah semua. Tadi kan gue udah bilang bahwa jok baris ketiga ini itu lebih cocok buat anak-anak dan lebih tepatnya anak kecil gitu ya. Ternyata ini good sport on Mercedes-Benz ya. Mereka pun mengakui hal tersebut gitu. Jadi mereka nggak yang jok belakang tuh muat untuk orang besar kok. Bahkan di sini itu ada labelnya ya. Jadi untuk baris ketiga itu disarankan yang tinggi badannya itu di bawah 169 cm. Jadi mereka tuh mengakui kalau jok belakangnya itu lebih tepat untuk orang yang tidak terlalu tinggi. Jadi label ini adalah sebuah label kejujuran dan kita suka kejujuran. Dan tentunya sebagai sebuah quote-on-quote LSUV asal Eropa pasti punya banyak hal yang bikin penasaran. Kan itu inilah 3 hal curious yang kalian tanyakan mengenai Mercedes GLB. So kita mulai dengan pertanyaan pertama yang datang dari user bernama Brian_FV0619 dan dia bertanya, bodyguardnya Fortuner dong, apa benar ini lebih tangguh dibanding Fortuner buat off-road? Benar dan salah. Kenapa gue bilang begitu? Karena mobil ini walaupun dia terlihat chibi, compact dan cukup kecil gitu ya dari luar, ternyata ground clearance-nya tuh cukup impresif loh. Karena bayangin ya, Toyota Fortuner di Indonesia itu ground clearance-nya 193 mm. Sedangkan ini yang kelihatan pendek dan agak curut ini ground clearance-nya 213 mm. Artinya ground clearance mobil ini itu lebih tinggi dibandingkan Toyota Fortuner. Cukuplah itu untuk light off-road. Tapi yang menjadi masalahnya adalah mobil ini hanya ditawarkan dengan varian two-wheel drive. Dan kalian tahu apa artinya kan? Kalau two-wheel drive kalian bawa off-road berat sedikit aja, pasti kepater dan pasti tidak bisa lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user bernama ALFJRFR. Dan dia bertanya, gimana legroom dan headroom saat diisi penuh? Yuk kita masukin Alex ke row ketiga, let's find out. Nah ini moment of truth ya, banyak banget yang nanyain bisa nggak muat Alex alias manusia setinggi 190 cm di row ketiganya GLB. Kan tadi di situ ada tulisannya maksimal 169. Apa jadinya kalau kita masukin manusia hampir 2 meter ini ke row ketiganya? Oke. Nah ini mic-nya Lex. Nah, udah nyaman duduknya? Segini udah nyaman, cuman kepala mentok. Oke. Untuk ngemuatin kepala gue mesti ngebongkokin sedikit badan. Oke, berarti nggak bisa duduk tegak ya? Nggak bisa, tapi joknya lumayan nyaman sih. Oke, joknya lumayan. Nah, soal kaki? Kaki ngegantung banget udah pasti. Ngegantung banget. Dan ini bisa dilihat ya, ini posisi normal. Jok baris kedua, dia kaki. Kalau lu kesana coba Lex, lu geser. Oh shit. Oraiso, oke. Oraiso. Jadi untuk row ketiga memang benar-benar sesuai dengan yang di sini tulisannya. Jadi memang tidak cocok untuk manusia hampir 2 meter ya. Luasan ini atau Renault Traiba? Toraiba. Oke. Dan sampailah kita ke pertanyaan terakhir yang datang dari user bernama Spectre.VinylWorks. Dan dia bertanya, ini GLB tuh sebenarnya lawannya apa sih? X1 kah? Kan X1 lawannya GLA. Tolong jelasin dong. Nah, kalau bicara soal kelas, mobil ini tuh emang di Indonesia tuh kayak seolah nggak ada lawan gitu ya. Kenapa? Seperti yang gue bilang di awal, dia tuh formulanya tuh kayak LSUV ala Eropa gitu. Ini mau disandingin sama apa? Sama X1? X1 kan lawannya GLA gitu kan. Dari dulu tuh X1 adu jotosnya sama GLA. Apakah lawan X3? Enggak, karena X3 kelasnya kan di atasnya ini. X3 itu lawannya GLC gitu. Jadi GLB ini itu gini deh, umpamanya line up-nya BMW dan Mercy itu udah agak sedikit jumble gitu ya, udah agak acak-acakan. Jadi sekarang kalau kalian pengen SUV compact yang dinamis, yang terlihat necis gitu ya, kalau dari Mercy itu GLA, tapi kalau dari BMW itu X2 gitu ya. Sedangkan untuk SUV compact yang lebih ke utilitarian, boxy, yang benar-benar keker karsa ke SUV,
Nah, dari BMW itu ada X1 dan dari Mercy ini ada GLB. Jadi sekarang GLA itu on par justru sama X2 karena dia kayak hatchback yang ditinggiin. Sedangkan X1 itu on par sama ini, dan ini masih tetap lebih unggul soal kapasitas karena dia 7-seater dan memang lebih lega. Yaks. Oke. Nah, jadi kalau begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si Mercedes GLB 200 tahun 2020. Dan menurut kita mobil ini merupakan sebuah best all-rounder Mercedes gitu ya. Formulanya pun sangat cocok dengan orang Indonesia yang suka SUV, suka 7-seater, dan suka mobil yang nggak terlalu besar plus cukup terjangkau. Iya, ini cukup terjangkau di lineup Mercedes karena ini masih masuk ke kategori Mercedes di bawah 1 miliar rupiah. Harga jualnya sendiri itu berkisar 829 juta off the road, yang artinya on the roadnya itu ada di 955 jutaan gitu ya. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Denis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah minjemin kita si Mercedes-Benz GLB 200 ini untuk kita ulas di Lakna Soto Junkie. Secara overall kita nobatin mobil ini sebagai the best Mercedes-Benz yang bisa kalian beli di bawah 1 miliar rupiah gitu. Udah ini nice lah si GLB ini gitu ya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami di Lakna Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_Sekolah sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan fakta otomotif menarik, review mobil kita, serta bisa participate di Tinggal Curious tiap kali kita fun review sebuah mobil seperti ini gitu. Ya, kurang lebih begitu aja untuk si GLB 200 yang menurut kita sangat potensial dan sangat Indonesia banget ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.